Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bab mawaris, yaitu dalam bahasa Indonesia disebut sebagai warisan. Apa sih warisan itu? Oke, sebelum kita membahas tentang warisan, kita mengetahui bahwa mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan kepemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan apa? Dengan tetapi ada 3 persyaratan atau 3 unsur yang harus dimiliki ketika itu menjadi sebuah warisan. Yang pertama adalah ada orang yang mati atau si pewaris. Yang kedua adalah ada harta yang diwariskan. Yang ketiga adalah ada ahli waris. Ilmu mawaris adalah ilmu yang diberikan oleh Allah sebagai ilmu yang sangat penting. Karena apa? Ilmu ini nanti berhubungan dengan keluarga kita, masyarakat kita, untuk pembagian apa? Pembagian harta yang kita bagikan secara islami atau secara syar'i, secara pembagian yang telah ditunjukkan atau diberitahukan Allah melalui Al-Qur'an. Oke, di sini warisan dalam bahasa Arab disebut sebagai al-miras, merupakan bentuk masdar, dan kata warisa, yarisu, irsan, mirosan, yang artinya perpindahannya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Adapun secara istilah, warisan adalah perpindahannya hak kepemilikan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, ataupun apa saja yang menjadi milik dari si pewaris secara legal. Oke, kemudian dari situ ilmu waris biasa disebut sebagai ilmu faraid. Kalau di dalam dunia pesantren, ilmu faraid itu ilmu yang membicarakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah orang yang berhak menerima waris, berapa tepat untuk mendapatkannya, dan bagaimana untuk menerima harta warisan masing-masing. Itu nanti adalah dibahas di dalam ilmu mawaris atau ilmu faraid. Oke, hal-hal yang perlu dilakukan sebelum pembagian harta waris. Yang pertama adalah harus membayarkan zakat bagi si pewaris ketika sudah meninggal. Contoh, ketika ada orang tua kita sudah meninggal, kemudian dia meninggalkan warisan, maka yang pertama kali dilakukan adalah membayar zakatnya si pewaris. Kedua adalah biaya pengurusan jenazah harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah membayar hutang apabila ada. Yang terakhir adalah wasiat atau membayar wasiat. Wasiat ini walaupun ada orang yang mewasiatkan semua hartanya diberikan kepada seseorang, akan tetapi wasiat itu hanya bisa sepertiga dari hartanya itu saja. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris kecuali ahli waris yang ridho. Dan yang terakhir adalah tidak untuk maksiat. Yang kelima yang dibayarkan adalah nazar bila ada. Oke, dalam dasar hukum warisan ini ada dalil dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut pembagian yang telah ditetapkan. Menurut hadisnya di sini ada, saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nasa wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuha fa inni mru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yuthika ayyakh talifa ismani fil fara'idi wal mas'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Maksudnya apa? Ibnu Mas'ud bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti kalau terjadi 2 orang yang berselisih, maka kita bisa untuk apa? Untuk pembagian waris secara benar. Oke, dari ini kita tahu bahwa ternyata ilmu mawaris itu sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Oke, itu dulu yang Bu Nuni jelaskan. Kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.